Halo Sobat Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Selasa tanggal 10 Maret 2026. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli selama 1 minggu ke depan. Teman-teman, saya ada kabar gembira. Menyikapi banyaknya teman-teman kita yang masih pemula atau newbie di saham lokal, oleh sebab itu kami mengadakan mini workshop yang akan membahas tentang dasar pasar saham, tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami. Workshop ini cocok untuk semua kalangan, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, maupun teman-teman yang sudah kerja kantoran pun juga bisa ikut workshop ini. Jangan lupa catat tanggalnya Sabtu 14 Maret 2026 pukul 10 sampai 12 WIB. Untuk pendaftarannya gratis, teman-teman bisa langsung saja menghubungi admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silakan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami memberikan satu sinyal saham gratis yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Sudah lengkap, ada buy area-nya, TP1, TP2, TP3, dan juga batas stop loss-nya. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gapteksaham. Nah teman-teman, di TikTok @gapteksaham setiap harinya dari Senin sampai Jumat kami mengadakan live teman-teman. Sehari 2 kali live, pagi dan sore. Pagi pukul 9 sampai 10 WIB dan sore mulai pukul 3 sampai pukul 4 sore WIB. Dan untuk hari Sabtu kami juga mengadakan live di grup gratis di Telegram pukul 9 sampai 10 WIB. Dan spesial saat live di TikTok di sore harinya, kami akan memberikan contekan BSJP untuk teman-teman semuanya, atau beli sore jual pagi. Jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya profit konsisten. Nah, sebelum kita bahas rekomendasi hari ini, kita review dulu bagaimana rekomendasi minggu lalu di tanggal 3 Maret 2026. Kita mulai cek dari Akra. Akra minggu lalu di tanggal 3 Maret, candlenya di sini ya teman-teman sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Lalu untuk buy area-nya sudah saya tandai dengan kotak keunguan ini. Dapat kita lihat di tanggal 4 Maret, Akra masih masuk area entry, namun langsung closing di bawah garis biru bawah teman-teman, di bawah support. Artinya Akra downtrend dan besoknya di tanggal 5 Maret teman-teman bisa exit atau cut loss supaya minusnya tidak semakin dalam. Oke teman-teman, untuk Akra cut loss ya, karena sudah breakdown support. Akra kita minus 6,02% teman-teman. Tidak masalah ya teman-teman, kita tahu semua bahwa minggu lalu market IHSG masih jelek. IHSG turun cukup dalam ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Maret teman-teman. Yang penting di sini kita tetap disiplin dengan trading plan. Next kita cek DOIT. DOIT tanggal 3 Maret yang lalu di sini ya teman-teman sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Lalu di tanggal 4-nya DOIT masih masuk buy area. Namun di hari yang sama DOIT juga langsung closing di bawah support teman-teman, di bawah garis biru yang bawah. Artinya DOIT terkonfirmasi downtrend dan keesokannya di tanggal 5 Maret kita harus pertimbangkan untuk exit atau cut loss teman-teman supaya minus kita tidak semakin dalam. DOIT kita minus 6,33% ya teman-teman. Cut loss bukan tanda kegagalan, justru itu cara kita melindungi modal supaya tetap bisa bertahan di market teman-teman. Next kita cek INDY. INDY di tanggal 3 Maret yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Lalu di tanggal 4-nya INDY loncat turun. Dapat kita lihat INDY sempat turun di bawah garis biru yang bawah, di bawah support, tapi closingnya kembali lagi naik ke atas teman-teman. Artinya masih belum cut loss, masih open, masih on track. Oke, INDY masih open. Next kita cek Antam. Antam di tanggal 3 Maret yang lalu candlenya di sini teman-teman. Nah, di tanggal 4-nya keesokannya Antam loncat turun ya. Openingnya di 4340 dan langsung closing di bawah support teman-teman, di bawah garis biru yang bawah. Artinya Antam terkonfirmasi downtrend sehingga keesokannya di tanggal 5 Maret
teman-teman bisa cut loss, bisa exit supaya minusnya tidak tambah dalam. Oke, untuk Antam kita minus 4,38% teman-teman. Trader yang sukses bukan yang tidak pernah rugi, tapi yang bisa mengontrol kerugian dan bisa bangkit kembali. Terakhir kita cek PSAB. PSAB pada tanggal 3 Maret yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Kemudian di tanggal 4 Maret PSAB juga loncat turun, openingnya di 560 dan di hari itu juga closingnya juga di bawah garis biru yang bawah, di bawah support teman-teman. Artinya PSAB terdeteksi downtrend sehingga keesokannya kita bisa pertimbangkan untuk exit, untuk cut loss supaya minus kita tidak semakin dalam. Sebab kalau sudah breakdown support, maka potensi untuk semakin turun itu semakin terbuka. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, kalau kita tidak disiplin cut loss di tanggal 5 Maretnya, maka kita masih bisa dibawa turun lebih dalam lagi oleh market. Oke, kita catat terlebih dahulu. Oke, untuk PSAB kita minus 4,46% teman-teman. Nah, untuk rekomendasi minggu lalu tanggal 3 Maret, 4 saham sudah terkena stop loss atau SL. Satu saham masih open ya teman-teman dengan total minus sebanyak minus 21,19% dan average minus 5,30%. Tidak apa-apa ya teman-teman, market selalu memberikan peluang baru. Selama kita masih tetap menjaga modal dan tetap disiplin stop loss, peluang itu akan tetap datang. Oke, selanjutnya kita cek bagaimana IHSG hari ini. IHSG atau composite dapat kita lihat bersama ya teman-teman, untuk trennya masih downtrend, masih turun. IHSG hari Selasa ini tanggal 10 Maret dibuka menguat dibandingkan hari Senin kemarin teman-teman. IHSG dibuka di level 7443.05, kemudian sempat mencapai higher di level 7499.82. Untuk support IHSG saat ini di level 7362.43. Untuk supportnya kita pakai acuan garis biru yang bawah ya teman-teman. Sedangkan untuk resistennya kita pakai acuan garis biru yang atas ini. Untuk resisten IHSG di level 7676.83. Nah, jika IHSG hari ini mampu ditutup di atas level support, di atas level 7362.43, maka IHSG ada potensi untuk menguat teman-teman menuju resisten di level 7676.83. Namun jika IHSG breakdown support atau closing di bawah garis biru yang bawah, tandanya IHSG masih ada peluang untuk bisa melanjutkan penurunan lagi. Semoga IHSG hari ini mampu bertahan dan mampu ditutup di atas support 7362.43 supaya bisa kembali naik lagi menguji resisten di level 7676.83. Oke, IHSG sudah clear. Next kita review saham hari ini teman-teman. Kita mulai dari BUFA. BUFA atau PT Bukit Uluwatu Villa Tbk dapat kita lihat secara garis besar trennya masih downtrend teman-teman. Namun kemarin Senin tanggal 9 Maret 2026 BUFA berhasil naik. Openingnya di bawah sini, di bawah support, tapi closingnya kembali lagi di atas support teman-teman dengan candle bullish hijau. Tandanya BUFA ada kode, ada sinyal bahwa ada potensi untuk mulai pullback, untuk mulai rebound sehingga bisa kita pertimbangkan untuk dibeli. Saya tandai terlebih dahulu candle hari ini. Untuk buy areanya teman-teman bisa pasang pesan beli di support di harga murah di 960 atau sampai dengan harga saat ini ya di 1050. Nah, di sini TP1 1150, TP2 di 1200, TP3 di 1250 dan jangan lupa cut loss teman-teman jika setelah kita buy lalu BUFA masih melemah dan closing di bawah support. Untuk SL-nya kita pasang di opening candle kemarin Senin ya teman-teman, di sini di 925. Oke, kita catat terlebih dahulu. Oke, BUFA sudah clear. Next kita review Arko. Arko atau PT Arkora Hydro Tbk dapat kita lihat untuk trennya masih downtrend ya teman-teman. Namun Arko sudah mulai ada tanda-tanda pullback dari munculnya candle hijau di hari Senin kemarin, dimana candlenya openingnya di bawah sini di 5000 tapi closingnya mampu menguat dan closing di atas support teman-teman, di atas garis biru yang bawah. Tandanya Arko uptrend dan ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi. Nah, hari ini Arko melemah bearish tapi ini masih tergolong koreksi sehat selama tidak jebol support sehingga kita masih bisa pertimbangkan untuk beli teman-teman. Saya tandai terlebih dahulu candle hari ini. Arko buy areanya di 5800
sampai 6.200. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. TP1 7.100, TP2 7.500, TP3 di 8.000. Jangan lupa cut loss jika setelah entry lalu ARKO masih melemah dan closing di bawah support di bawah 5.700. Oke, kita catat terlebih dahulu. ARKO spek buy di 5.800 sampai 6.200, TP1 di 7.100, TP2 di 7.500, TP3 di 8.000, dan stop loss jika closing di bawah 5.700. Oke, ARKO sudah clear. Next kita review MBMA. MBMA atau PT Merdeka Baterai Material Tbk. Dapat kita lihat ya teman-teman, MBMA hari ini candlenya bagus. Hari ini MBMA menguat dan sudah menembus resisten. Untuk resistennya di sini di 740 sudah ditembus oleh MBMA. Jika MBMA hari ini mampu breakout resisten, mampu closing di atas 742 atau 740, maka MBMA besok Rabu ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan, sehingga kita boleh masuk besok Rabu teman-teman. Yang penting kita tahu batasan cut loss-nya di mana dengan mengikuti acuan garis biru yang bawah ini sebagai support teman-teman. Selama masih bertahan di atas support masih bisa kita hold, tapi kalau sudah breakdown support maka silakan teman-teman exit atau cut loss supaya minusnya tidak semakin dalam. Oke, saya tandai terlebih dahulu. Untuk strategi MBMA yaitu buy on breakout ya teman-teman. Untuk buy area-nya di 730 sampai dengan 750 kurang lebih di sini. TP1 di 800, TP2 di 840, TP3 di 8.800. Dan jangan lupa stop loss jika MBMA melemah. Dan untuk stop loss-nya kita pakai acuan support teman-teman di sini di 640. Jangan lupa exit atau cut loss jika MBMA melemah dan closing di bawah 640 ya teman-teman. Oke, kita catat terlebih dahulu. MBMA pack buy di 730 sampai 750, TP1 di 800, TP2 di 840, TP3 di 880 dan stop loss jika closing di bawah 640. Next kita review Archie. Archie atau PT Archie Indonesia Tbk. Untuk Archie trennya memang masih downtrend teman-teman. Tapi Archie sudah menunjukkan tanda-tanda pullback atau rebound, di mana candle hari ini sudah menguat, sudah naik dan sudah tembus kembali di atas support di atas garis biru yang bawah. Jika Archie mampu closing di atas support di atas 1650, maka Archie uptrend dan ada potensi untuk bisa kembali naik, sehingga bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Archie buy area-nya di 1650 sampai dengan 1685. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. TP1 di 1730, TP2 di 1800, TP3 di 1850. Dan jangan lupa cut loss ya kalau Archie melemah lalu closing di bawah support. Nah, di sini agak saya turunkan sedikit teman-teman. Untuk SL-nya kita pasang di 1625. Nah, di sini. Oke, kita catat terlebih dahulu. Oke, Archie sudah clear. Terakhir kita review MAPI. MAPI atau PT Mitra Adi Perkasa Tbk hari ini candlenya bagus ya, bullish hijau dan tadi sudah menembus resisten di 1200 teman-teman. Kalau hari ini MAPI mampu closing di atas resisten di atas 1200, maka besok Rabu pagi teman-teman bisa buy, bisa masuk pada saham MAPI karena berpeluang untuk bisa melanjutkan lebih tinggi lagi. Yang penting kita di sini ada batasan stop loss-nya supaya kerugian kita terukur teman-teman. Oke, saya tandai terlebih dahulu candle hari ini. Untuk buy area-nya di 1180 sampai 1200. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Untuk TP1 di 1240, TP2 di 1280, TP3 di 1320. Dan jangan lupa cut loss jika MAPI melemah lalu closing di bawah 1100. Oke, MAPI kita catat terlebih dahulu. Oke, MAPI sudah kita catat teman-teman. Demikianlah 5 rekomendasi saham hari ini yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman boleh incip-incip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu rekomendasi saham yang selalu kami posting, yang selalu kami review setiap minggunya. Jangan lupa join di grup Telegram kami di linktei.me/saham lokal GBP karena grupnya gratis dan setiap paginya kami memberikan satu sinyal saham yang bisa teman-teman pertimbangkan juga untuk dibeli. Sampai ketemu lagi di video review minggu depan. Sukses selalu semuanya. Salam Gaptek Profit.